Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mannan. Alhamdulillahil mannani ala ibadihi bini'amin la tuhsa. Wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad alladhi usriya bihi minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa wa ala alihi wa ashabihi dhawil fadaili allati la tustaqsa amma ba'du. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala aidan innal ladzina amanu wa amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Yang ulun muliakan para tuan-tuan guru, para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, para imam, para khatib, bilal, segenap pengurus masjid, musholla, majelis-majelis ta'lim yang hadir pada malam ini yang ulun muliakan. Terlebih khusus guru kita, Bapak Ketua MUI Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Indragiri Hilir, yang ulun muliakan dan kita banggakan, bapak-bapak segenap pengurus Masjid Nurul Watan, wabil khusus kepada bapak-bapak segenap panitia pelaksana peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam yang mulia ini. Bapak Lurah yang saya hormati, Bapak Camat ada tadi, ada. Bapak-bapak Ketua RT yang hadir juga yang ulun muliakan. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang berkesempatan hadir pada malam yang mulia ini, semuanya yang ulun muliakan, dan mudah-mudahan kita berataan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama ulun mengucapkan terima kasih kepada jamaah Masjid Nurul Watan, wabil khusus kepada segenap panitia, guru kita Al-Ustaz Muhammad Fikri yang mengundang ulun untuk hadir pada malam hari ini di masjid kita yang kita cintai ini, sekaligus memberikan waktu dan kesempatan kepada diri pribadi ulun untuk menyampaikan ceramah agama pada acara peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita adakan pada malam hari ini. Mudah-mudahan waktu yang diberikan ini waktu yang diberikan kepada ulun pada malam hari, mudah-mudahan kita sama-sama bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ulun
ulun yang diminta untuk menyampaikan ceramah agama, mudah-mudahan bisa menyampaikan, namun mohon maaf sesuai dengan kemampuan. Tapi mudah-mudahan ya bisa menyampaikan dengan baik dan mudah-mudahan mendapat ridho Allah Ta'ala. Kepada bapak-bapak, kepada para jamaah, terlebih khusus kepada para tuan-tuan guru, mudah-mudahan berkenan mendengarkan, menyimak, serta memperhatikan apa-apa yang dapat ulun sampaikan nanti, dengan harapan mudah-mudahan mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat, sehingga kita bisa selamat hidup di dunia dan selamat kita hidup di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, hadirin para jamaah yang mulia, peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah peristiwa yang sangat agung, peristiwa yang sangat mulia. Yang mengalami juga adalah Rasul Nabi kita, yang kita yakini pula Nabi yang paling mulia. Ya, kita biasa kalau berpidato, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, ya. Itu asyrafil mursalin itu artinya paling mulia Rasul, artinya. Ya. Kadang-kadang bertambah lagi wa afdalul makhlukin, paling afdal makhluk. Al makhluk ini mencakup para malaikat. Ya, cakup para malaikat. Ini dibaca. Oh, ada. Iya, dua nih. Ya. Nah, itu kita yakin dahulatan Nabi kita, Nabi mulia, paling mulia makhluk. Ya. Kalau umat-umat terdahulu itu bapak-bapak diberi Tuhan panjang umurnya, ya, panjang umurnya. Kita ini umur Nabi, umur umatku kada jauh beda lawan aku. Amun labih kada banyak labihnya, amun kurang kada banyak juga. 60, tak lebih 80, ya. Kalau kita melihat dalam satu hadis, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Jar Nabi paling baik manusia itu orang umur panjang tapi baik amalnya. Umur kita ini umpamanya sama-sama pak amal, lawan umat Nabi Adam, lawan umat Nabi Nuh, sama-sama pak amal nih. Kalau dihitung angka kalah kita nih. Umat Nabi Nuh itu sampai 1000 tahun. Lawasnya hidup di dunia. Nah, kita 60, 80, ya, 90. Itu kan kadang-kadang subhanallah banyak anak-anak kada sabar merawat orang tua. Ya, ya. Jadi kalau dilihat angka kalah kita, tapi ternyata menjadi umat Nabi rupanya kada kalah, kada kalah. Salah satu contoh ya, ya. Ada hadis Nabi kita, Innallaha ta'ala wahaba li ummati lailatal qadri walam yu'tiha man kana qablaha. Kita ini Rajab lah, Mbah Rajab Saban, mudahan sampai Roma. Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa balighna Ramadan. Mudahan Rajab ini berkah lawan kita, ya, Syaban kayak itu pulang, dan mudahan sampai Ramadan. Nah, jar Nabi kita Allah Ta'ala memberikan untuk umatku ada satu malam, ngarannya malam Qadar namanya. Nah, malam Qadar itu Allah Ta'ala kada memberi lawan umat-umat terdahulu, kada diberi Tuhan. Ini malam Lailatul Qadar ini bapak-bapak lah, malam Lailatul Qadar ini di dalam surah Al-Qadar insyaallah kita hafal berataan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan.
1000 bulan kah, 1000 tahun kah? Lailatul Qadri khairun min 1000 bulan lah, 1000 bulan. Kalau ada yang bisa jawab akan sama tapi lawan ulun, tapi ulun kada culas lah. Nah, kenapa yang hitung lah cepat. 1000 bulan itu amun dihitung tahun berapa tahun ya? Ulun sayang sebenarnya lawan tasbih nih, tapi bila ada yang kawan jawaban ulun beri tasbih nih 80 tahun lah. Ulun kada menghitung kada, cuman suah membaca di dalam kitab I'anatul Talibin. Jadi 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun tambah 4 bulan. Ingatkanlah 83 tahun tambah 4 bulan. Kayak itu di dalam kitab I'anatul Talibin. Jadi orang yang menghidupkan beribadah pada malam Lailatul Qadar itu biarlah itu lebih baik daripada beribadah 83 tahun 4 bulan yang kada ada Lailatul Qadarnya. Bayangkan biarlah setiap Ramadan dihidupkan malam Lailatul Qadar itu dikali-kali. Bah, kalah orang dahulu, umat-umat dahulu. Alhamdulillah, sallu ala Nabi Muhammad. Nih mulianya kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, jadi peristiwa Isra Mi'raj ini peristiwa yang agung, peristiwa yang mulia, bapak-bapak, yang mengalami pun Nabi kita yang mulia. Ulun nambahkan lagi lah sebelum ulun lanjut ya. Orang mendapat keutamaan malam Lailatul Qadar ini menurut pendapat yang asah, yang lebih sahih, dapat pahala yang lebih baik daripada 1000 bulan itu, walaupun inya kada tatamu Lailatul Qadarnya. Jaga nyata tamu mungkin uyuh juga model kita nih, tetamu Lailatul Qadar, tapi ternyata bapak-bapak kada terkhusus orang yang tetamu mendapat pahala itu. Cuma ujar Imam Nawawi, amun orang tetamu itu lebih mantap lagi. Tapi bila tetamu jersidin sayugianya disembunyikan, karena itu termasuk daripada anugerah daripada Allah Ta'ala yang kada layak diubar abir kesana kemari. Mun kasih tau kemari kepada meragukan pulang dena. Ya. Ada 3 tingkatan bapak-bapak lah orang yang masuk dikategorikan menghidupkan malam Lailatul Qadar. Itu ada 3 rutbah, 3 tingkatan. 3 tingkatan. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kita anggap kelas yang rendah adalah kelas 1 aja. Kelas yang tinggi berdahulu nah. Kelas tinggi, kelas 3 lah. Yang paling besar daripada menghidupkan malam Lailatul Qadar, a'lal maratib, paling tinggi orang menghidupkan malam Lailatul Qadar itu paling tinggi, bangun semalaman suntuk beribadah, sembahyang, baca Quran, baca doa, mencakup doa yang dibaca, doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sittuna Aisyah radhiyallahu an, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Mencakup doa itu. Doa yang lain ya 2. Tapi kayaknya mau semalaman suntuk nih ngaku kita deh. Ngaku lah. Ulun pada dulu ngaku dulu bangun semalaman suntuk pian kalau beribadah berat, amun nonton bola insyaallah kada berat. 2 kali jam 10 Maroko musuh
Musuh apa? Maroko. Musuh apa tuh? Musuh Portugal. Tengah malam kena siapa hendak pulang? Hah? Tahan kita lah, tahan. Tapi kalau beribadah pian, kata Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ibadah sembahyang sholat yang paling besar pahalanya sholat sunat itu adalah sembahyang malam itu. Alasannya kenapa? Keujar Sidin, karena ibadah bila digawi imbah guring itu berat lawan nafsu. Makanya sembahyang tahajud itu paling ganal pahala sembahyang sunat tuh. Kenapa? Alasannya lawan nafsu berat. Pokoknya apanya aja kada sembayang gin. Makan sahur itu bapak-bapak bagian daripada sunat puasa. Ya, sunat puasa. Karena inya sunat berarti ibadah. Jangan heran kalau orang kulir makan sahur itu. Kenapa tuh? Karena inya ibadah. Tapi usahakan amun kanyang juga parut, jangan ditinggalkan makan sahur, karena Nabi tasaharu fa inna fis suhur barakatan. Sahur aja Nabi, karena di dalam makan sahur itu ada barokahnya. Amun suhur itu makan sahurnya, amun sahur gawiannya. Bebalingan lawan wudhu. Amun wudhu perbuatannya, amun waduk baju wudhunya. Itu lewat ya orang belajar bahasa Arab. Iya. Nih, beribadah malam berat subhanallah lah. Luqmanul Hakim memberikan nasihat lawan anak sidin. Ya bunayya la yakunan naddik akyasa minka. Ujar Luqmanul Hakim, anakku sayang, jangan sampai pintar ayam jantan daripada ikam. Jangan sampai pintaran, cerdasan ayam jantan daripada ikam. Nah, yunadi bil ashar wa anta naimun. Ayam jantan ini bangun waktu sahur, sementara ikam masih guling lagi. Kalau itu yang terjadi, berarti pintar ayam jantan daripada engkau. Nampaknya kita ada ulun mungkin pintar ayam jantan lah, subhanallah. Mudah-mudahan ditolongi Tuhan kita beribadah. Ya subhanallah. Ya bangun malam tuh. Ini paling tinggi kelas menghidupkan malam Lailatul Qadar. Paling tinggi tuh. Kelas nang nomor 2, kelas nang pertengahan. Mun kada kawa, mudahan jangan kada kawa nang nomor 2 ini. Nomor kelas pertengahan. Bangun lebih separuh malam, mu'zamul lail. Mu'zamul lail itu lebih separuh malam. Makanya kalau kita belajar manasik haji, wajib bermalam di Mina lebih separuh malam, mu'zamul lail. Lebih separuh malam. Napa digawi bangun lebih separuh malam itu? Sama sembahyang, baca Quran, berzikir, baca doa. Mungkin ini berat juga lawan kita nih. Nah, berat juga lawan kita. Tapi mudah-mudahan kawa kada hari ini isok-isok kawanya. Ya. Nah, adnal maratib paling rendah, kelas nang paling bawah. Bila nang paling bawah ini kita kada kawan gawe luput tangga. Ini menurut ulama nih lah. Mudahan nang akhir ini jangan sampai kada kawa kita. Ya. Adnal maratib antusalliyal isya fi jama'atin wa ya'zima sholatas subhi fi jama'atin. Sembahyang isya berjamaah kaina hendak guring pasang cita-cita dalam hati hendak berjamaah pulang subuh, apalagi sambil makan ini paling kelas paling bawah nih nah. Mudah-mudahan ini kada berat lawan pertama atau nang kedua tadi. Mudah-mudahan kawan gawe lah. Subhanallah. Berjamaah kita sembahyang 5 waktu ini bapak-bapak lah. Syukur kawa kalimanya. Tapi kalau bisa jangan kada yang 2 macam ini. Man shallal isya fi jama'atin faka'annama qoma nisfal lail wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shallal lail kullah.
Siapa jar Nabi sembahyang isya berjamaah itu sama inya beribadah setengah malaman. Alhamdulillah. Imbah itu pulang siapa yang sembahyang subuh berjamaah seolah-olah inya bangun semalaman suntuk beribadah. Ini nih, alhamdulillah, ini mungkin orang cerdas nih. Malam semalaman bisa jadi tanah 2 malam. Kayak apa caranya? Subuh berjamaah, isya berjamaah. Insya Allah subuh berjamaah kada seberat kita bangun tengah malam tahajud. Jadi kada kawa yang berat, minimal yang ringan lah. Pahalanya meimbangi juga. Ujar orang ilmu usul fiqh itu, ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Amun kada kawa gawi sepanuhnya, minimal jangan kada sama sekali. Subhanallah, isya dengan subuh nih bapak-bapak lah, ada peringatan kayaknya dari Rasulullah. Jar Nabi terkait sembahyang isya lawan subuh lah. Al-farqu bainana wa bainal munafikin syuhudul isya wa subhi wa hum la yastati'un. Jar Nabi, bedanya antara kami golongan orang beriman lawan orang munafik, bedanya jar Nabi kawa kadanya hadir sembahyang isya dan subuh berjamaah, wa hum la yastati'un. Orang munafik kada kuatnya sembahyang yang 2 berjamaah. Subhanallah, mudah-mudahan kita terkeluar daripada apa yang disampaikan Nabi ini. Uzur kada apa kada? Amun hadisnya ulun yakin pian berataan hafalai. Mun kada hafal bunyinya, yakin maknanya hafalai. Salatul jamaah afdalu min salatil fardh bi 27 darajatan. Sembahyang berjamaah jar Nabi lebih utama daripada sembahyang sendirian. Berapa keutamaannya? Bisa bain wa isrina darajatan, 27 derajat. Ujar Syekh Nawawi Banten, 27 derajat itu 27 kali. Ulun kada ingat apakah sahabat apa ulama salafun saleh adakah sempat ketinggalan sidin sembahyang isya. Mohon maaf lah, ini ceritanya ada di dalam kitab Al-Minah Husaniyah. Kada tertinggal sidin sembahyang isya, keluar sidin mencari masjid mana yang belum tutup, orang belum sembahyang isya lagi. Dicari masjid sudah tertutup sunyaan. Artinya orang sudah sembahyang berjamaah. Akhirnya apa yang dilakukan oleh ulama atau sahabat ini, sembahyang isya sidin sampai 27 kali. Ada lagi seorang ulama ketinggalan inya sembahyang asar berjamaah gara-gara mengurusi kabun kurma di Madinah itu. Tertinggal isya berjamaah, asar berjamaah, akhirnya kabun kurmanya disadakahkannya lawan orang fakir. Gara-gara kabun kurma nih aku tertinggal sembahyang jamaah. Subhanallah. Ya, mudah-mudahanlah ini Ramadan para sampai, mudahan sampai kita Ramadan. Ujar Imam Syafi'i, malam Lailatul Qadar itu terkhusus pada 10 yang akhir. Paling diharap 10 yang akhir itu adalah pada malam-malam yang ganjil. Tapi kalau menurut Sayyidina Umar pulang, beliau pernah berkata, innallaha ta'ala katama lailatul qadri fi syahri Ramadan. Allah Ta'ala menyembunyikan malam Lailatul Qadar itu sepanjang malam Ramadan itu. Jadi dari malam Ramadan sampai akhir beribadah banyak-banyak. Mudah-mudahan termasuk daripada apa yang disampaikan Sayyidina Umar ini. Artinya teh kada pilih-pilih kita beribadah. Ya. Bapak Ibu jamaah yang ulun muliakan, ulun ada membaca kitab pulang. Jadi karena Isra Mi'raj ini peristiwa yang agung, yang mulia, yang dialami oleh Nabi kita yang mulia, maka malamnya pun juga termasuk malam yang mulia. Malam 27 Rajab tuh.
wa afdalul layal pisanah fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam lailatul mi'raj li'annahu ra'a rabbah fiha. Kata ulama, paling utama malam sepanjang tahun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk Nabi kita malam yang paling mulia sagan sidin yaitu malam Isra dan Mi'raj. Alasannya kenapa maka mulia buat Nabi? Karena Nabi kita melihat atau berjumpa Tuhannya pada malam itu. Kalau dikatakan oleh ulama, akbarun ni'am fil akhirah ru'yatullah, paling besar nikmat Allah nanti diberikan di akhirat adalah melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau di dunia hanya khusus Nabi kita ya. Tapi akbarun ni'am fid dunya al-iman, nikmat yang paling besar di dunia ini adalah iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kepada Nabi kita malam yang paling mulia sagan sidin itu malam Isra Mi'raj, teman. Malam Isra Mi'raj. Ya. Kalau untuk kita sebagai umat beliau, umat Nabi kita Muhammad, malam yang paling mulia adalah malam Lailatul Maulidis Syarif, malam lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu menyusul malam Lailatul Qadar. Imbah itu nyusul malam hari Arafah, malam Jumat termasuk juga. Alhasil kalau diukur-ukur, dibanding-banding, al-lailu afdalu minan nahar, malam memang lebih utama daripada siang. Makanya tadi kan tahajud tuh malam kalau nah ini subhanallah. Jadi malam-malam itu memang ada malam khusus diistimewakan lah. Malam Jumat termasuk juga baca Yasin, baca apa yuk, malam Jumat di khusus amalannya baca suratul Kahfi. Bah Yasin itu mestinya kita lah yang kadang-kadang tak baca Quran, kadang-kadang kada, mestinya Yasin jangan kada dibaca. Marah bubuhan yang di sana madahkan bid'ah, marah. Kita yakin ya, apa jadi khususkan baca Yasin? Man qara'a surat Yasin maratan pakaan nama qara'al Quran marratain. Jar Nabi siapa membaca Yasin sekali itu sama inya khatam Quran dua kali. Alhamdulillah. Jadi pian bila kita ma'arwah lah, mun kira-kira terlalu banyak acaranya mana membaca Quran kena hataman pulang sejus orang. Kena kalau maklumlah kita ini undang orang bang, kada orang datang surangannya lawan kita. Ini mohon maaf lah, mohon maaf kadang-kadang jadi kontroversi kan zaman sekarang. Mohon maaf. Lihat-lihat kita nih mau undang orang kah, apa orang datang seorang? Harus dipikirkan gitu. Ya. Jam 11 hari malam belum makanan lagi. Baca Yasin, tahlil, imbah itu baca manakib pulang. Ada kebetulan guru hadir diminta ceramah. Orang akhirnya sarik lawan guru tuh. Padahal guru kada tahu-tahu. Kita mau undang kurang. Imbah tuh pulang di majelis itu, alhamdulillah baca maulid napanya aja bagus. Ya. Maka sidin ini karas banget, baca maulid hasih jangan dipotong-potong ya. Kan ada guru sekumpul kada motong-motong. Pertama, samakah kita lawan guru sekumpul? Sama apa kata? Jauh banget antara langit lawan lubang sumur. Imbah itu sidin tuh kada mengundang orang nang datang lagi pulang je sidin. Kayak pakar kayak sidin, tipe kayak sidin itu orang yang sudah sehati. Kayak apapun perilaku sidin, perilaku atau ucapan, pokoknya orang kada ma'arif lagi kalau sudah bicara guru sekumpul itu. Ulun ingat pandir sidin lah, ulun ingat sandir sidin. Ikam nangai aja bila berdakwah ke kampung, ulah orang itu sehati dulu. Ulah orang itu sehati dulu.
Bukan takutan kita Bapak, kita berharap dakwah kita ini diterima orang. Amun diterima orang, pahalanya lebih ganal. Karena disampaikannya lawan anak bininya, dipadahkannya lawan tetangganya. Kenapa? Dakwah kita tuh diterima. Salah satu harapan kita siasat dakwah tadi, yaitu Jasidin, ulah orang tuh sehati dulu. Iya Jasidin, kalau sudah sehati, diludahi, dimuhagin, nya kan disarik lagi. Kita patuh wan orang aja belum, datang ke kampung orang bersifat-sifat salah sunyaan ya, betahlil itu salah, betahlil barang nakada wajib juga, gara-gara urusan tahlil akhirnya bakal lahir ya. Kayak guru ayo subhanallah ya. Kulun 5 tahun yang silam lebih sakuai ada haul Habib Husain bin Ahmad Barakbah di Masjid Ba'alawi Kampung Arab Alayu Jambi. Habib yang ceramah itu Habib Umar Mutahar dari Semarang. Nah lucu tuh yang bisa berbahasa Jawa itu. Sidin berkisah ada orang tua berwudu, orang tua itu berwudu, orang tua itu berwudu salah. Lalu cucu Nabi kita Sayyidina Husain langsung memaraki hendak menagur, oleh Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan, jangan kau tagur, padahal nyata-nyata orang itu salah berwudunya. Jadi jangan sangkul keluar hadis marra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi wa in lam yastati fa bi qalbihi. Iya juga itu, cuman kayak apa bentuknya, mungkin ada yang terlebih ya ada, kadang nyalahkan kadang, cuman mungkin ada, kalau mungkin kita perasaan kita belum waktunya, nanti nunggu waktunya ya. Ujar Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali, jangan memberikan nasihat lawan orang selama kau belum memandang dengan mata hatimu orang itu ada tanda-tanda bakal menerima. Kamu ndak ada tanda-tanda bakal menerima, kau beri nasihatnya, jangankan inyah ndak makai, kau dimusuhinya. Ujar Imam Ghazali madaha kantor. Insyaallah guru-guru kita kada takutan kada. Ya kada takutan kata ya. Kami di Tunggal biarlah ada yang berucap sawat ya Ustadz di Tunggal ini pemutan berataan ya. Sekalinya guru Tuhan berucap Jasidin aku ada takutan kata, aku kitab dari awal Jasidin sampai akhir aku bacanya. Ada guru kami Kiai Haji Hasan Basri, Ustaz Fikri hari itu bertamatan Sabilal Muhtadin hadir sidinan. Datang ke Tunggal jadi kami bertamatan kitab Sabilal Muhtadin. Guru kita Kiai Haji Hasan Basri menghatamkan kitab di Masjid Ittifaqul Muslimin. Ya. Insyaallah Bapak-bapak. Jadi ujar Sayyidina Hasan, jangan ikam takur. Ya kayak apa nih dibiarkan orang salah nih, kayaknya beribadah kada sah, bukan kada nagur, waktunya dicari yang tepat ya. Jadi ujar Sayyidina Hasan, isok kau tungguin nang Tuhane buduk, ikam tungguin nang Tuhane buduk, ikam buduk di samping nang Tuhane. Ini siasatnya Sayyidina Hasan, ikam buduk di samping nang Tuhan ini. Kayak apa nang Tuhan ini berwudu, jasa Sayyidina Hasan ikam turuti. Kayak pas ikam wudu aku nagur akannya. Tapi aku nagur kada nagur nang Tuhan tu, ujar Sayyidina Hasan aku nagur kau.
Pas bauduk Sayyidina Husain marahin nang tua. Ini namanya politik dakwah agar yang benar ini diterima, bapak-bapak. Amun diterima sekali lagi kaina dipadahakannya lawan kawan-kawannya, disampaikannya ilmu itu lawan tetangganya, lawan anak bininya, banyak pahala. Insya Allah kita sampai mati. Inilah yang dikatakan amal yang masih berjalan, amal yang masih ditulis Tuhan walaupun orangnya sudah wafat. Kan untung banget. Sayyidina Hasan menagur, Husain, ikam salah bodoh kayak itu. Nalinga mengulihay nang Tuhan higa ujian nang Tuhan ini Husain ini uduhnya sama lawan aku. Amun Sayyidina Husain ini salah, aku gin salah juga. Nah, subhanallah. Sedikit-dikit nang Tuhan tuh kada merasa tersinggung. Mohon maaf lah, apalagi orang tua. Mohon maaf, mungkin agak perasaannya halus sedikit daripada nang anom. Paha harapnya aja. Padahal besar salah sih, macam pak alimnya aja. Itu yang keluar. Kita kada hendak yang kayak itu tuh. Subhanallah. Yasin, cerita Yasin Bang Badila. Ayo Yasin. Jadi kalau kita baca Yasin bapak-bapak itu, kalaupun umpamanya tuan rumah mikir-mikir nih, kalau mahatam Quran pulang kalandungan, kalau kada jadi pahala nena, atau pahala iya, dosa ada, cuman kebanyakan dosa. Ayolah ngalah aja. Imbah tuntung baca Yasin nih, betahlil aja lagi. Imbah betahlil makanan lagi. Imbah tuh tak cari ustadz yang baca doa tuh, kira-kira ustadznya yang doanya kada panjang-panjang. Ini pian kadang-kadang subhanallah baca doa panjangnya, doa selamat mengalahkan doa haul panjangnya. Kapan ada pak? 3 doa selamat dibaca, sebuting jadi ya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Imbah tu pulang Allahumma ktubis salamata wal afiyata lana, kekurang lebih ya isinya tuh. Imbah tu pulang Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakan fil umur wa sihatan, kurang lebih aja tuh. Imbah tu menutup doa pulang Rabbana nya berpuluh kali, maka hafal pulang tuh sidin, Rabbana hablana min azwajina, Rabbana ma wa'adtana, hafal, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, Rabbana hablana, banyak Rabbananya. Aduh kawan turun naik menghadiri Rabbana atina tuh. Sekalinya tuntung baca Rabbana atina, rupanya masih nyusul Rabbana pulang. Aduh, 10 kali ada orang turun naik baca tangan belum selesai baca doa lagi. Antum enak kalau kayak itu tuh pian kata suruh orang lagi, awak malah lain. Momen-momen kayak malam kayak ini nah. Mun panitia membisiki sekalian doa arwah, ayo baca doa arwah. Amun ndak ada kayaknya lah, amun kayak ini acaranya doanya doa apa kira-kira kena? Doa selamat ya deh. Amun dia panitia nih, kami kebetulan ada keluarga hanya meninggal, tolong bacakan doa arwah. Itu gin mungkin kada disuruh batahlil juga hari jam 10 berapa nah. Ya. Kulhu subhanallah 3 kali sama baca Quran. Jadi baca Yasin sekali sama khatam Quran. Kulhu 3 kali khatam Quran. Nah zikirnya kira-kira ya kada sampai mau ulah nang kada zaman lah dari pemandiran. Hari jam 11 pulang, keluar pulang bubur kacang. Nah iya ya. Timbul bahasa kena aku jamun sidin tu bearuhan batubat kada tulang lagi, orang batubat dari dosa nya batubat tulang sahuan kan kada menjadi malapetaka lah. Subhanallah. Yasin ini surah pilihan, wajar kalau orang apa-apa baca Yasin. Dalam hadis yang lain Nabi kita bersabda, Yasin 5 quri'at baha.
Ini sama lawan hadis Nabi, ma'u zamzama lima syuribalah. Air zam-zam itu menurut niat peminumnya. Apa yang kita niatkan jadi minum air zam-zam itu. Ya. Ternyata Yasin kayak itu juga. Yasin lima quri'at laha. Yasin itu bapak-bapak menurut niat pembacanya. Yuk kita nih pindah rumah baca Yasin. Ya, mandi 7 bulan baca Yasin. Orang hendak mati sudahnya, ya kan? Ada salahnya, iya. Wah, orang-orang bahari kadanya orang kada alim lama amalakan. Ini baru-baru datang berataan syirik bid'ah, aduh macam pak alimnya. Subhanallah. Bapak hadirin para jamaah yang ulun muliakan, peristiwa Isra dan Mi'raj ini dialami oleh Nabi kita. Ini termasuk perkara yang menyalahi adat jualan, ya, yang kalau diakalani kada ketemu akalnya, ya. Masjidil Haram itu Nabi berjalan tujuannya Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu ngaran masjidnya Baitul Maqdis, ya, atau Baitul Muqaddas, ya. Ujar orang belajar ilmu nahwu, apa nih idhofah mausuf lisifat kah? Maknanya al Baitul Muqaddas, rumah yang disucikan, li'annahu lam yu'bad sanamun qattu, karena di Masjid Baitul Maqdis itu kada bakal disembah berhala selama-lamanya. Mudah-mudahan disucikan Tuhan masjid ini sampai hari kiamat, amin. Ya, itu Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjidil Baitul Muqaddas itu Allah Ta'ala katakan dalam Quran surah Al-Isra, Masjidil Aqsa itu libu'dihi minhu, karena inya terlalu jauh dari Masjidil Haram, makanya dipadahkan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu artinya masjid yang di pucuk, artinya pojok banget tuh. Mungkin kita di Inhil ini paling jauh tuh di penjuru tuh, di Guntung itu jauh banget dah, di penjuru banget. Ada kampung situ penjuru. Ulun malam ahad tadi haul abah guru di situ. Wah, jauh banget penjuru, ngarannya kan penjuru. Imbah tuh seberang Jawa Timur, yang seberang Kalimantan pulang. Surabaya seberang sini Kalimantan. Ah tuh ada di penjuru. Tapi yang kita hendak ke Kalimantan enggak Guntung aja. Jauh minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa, naik pulang ke langit. Tapi yang mau siapa? Wallahu qadirun ala kulli syai'. Tuhan Allah Ta'ala, Tuhan kita kuasa. Kalau mungkin lebih didalami, kalau kita belajar ilmu tauhid, mungkinlah kudrat iradat Allah itu ta'alluqnya taksir namanya, memberi kesan. Kekuasaan Tuhan tidak akan bisa dilemahkan oleh siapapun, pasti terjadi. Lain kita ini mulah rihal aja bisa kada tuntung. Allah Ta'ala kuasa. Diberikannya kepada Rasul ngarannya mukjizat. Kalau orang soleh amrun khariqun lil adab, namanya karomah namanya. Kalau orangnya soleh kada kelihatan, fasiknya kada kelihatan, namanya maunah namanya. Kalau orang fasik berjalan ke situ kamari, mohon maaf, aurat terbuka aja, berselawat handap sembahyang kada, tapi hebatnya itu ngarannya istidrak, ngarannya semakin dilanjurkan Tuhan itu, semakin dilanjurkan Tuhan, inya semakin dimurkai Tuhan. Na'udzubillah. Baik, ada harus dibedakan tuh, jangan kagum terus lawan orang wali itu aja. Apanya wali sembahyang kada sampai subuh ya, datang mengajarkan ilmu tauhid. Hati-hatilah belajar ilmu tauhid. Lawan guru yang banyak diumpat orang aja, amun yang berduaan pian hati-hati. Berduaan itu pertama dulu, andai kata bujur, kesian orang hendak umpat juga, mun bujur lah. Jangan takutan, surga itu ada muat, surga itu luas. Karena mun orang banyak kebanyakan masuk surga.
sasak wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Surga tuh luas disediakan Allah untuk orang takwa. Imbah itu kalau bersesunyian tuh belajar apalagi masalah akidah bapak-bapak, ini soal iman ini. Andai kata kajiannya sesat melenceng karena kita berduaan, lampu dipajahi masuk dalam kelambu pulang. Amun salah siapa? Naburakan siapa? Nih mun rame gini penceramah nih macam-macam dibandirakan, bisa kada keluar ada polisi nangkap. Pak Kua melaporkan. Nah ini saat ini ceramah dari Tunggal. Ada banyak sembayangan lagi. Nah ini rame banget nih ada sembayangan. Iya. Tadi malah yang orang banyak aja, yang orang banyak tuh bila salah ketahuan, kada berlanjutnya, amun bujur orang umpatan kan bagus itu. Ya, macam-macam alasannya. Ini aja man kada tahu nang sabuku nih jauh masih wan surga. Sabuku orang yang badayau amal, badayau ilmu belum tentu masuk surga lagi. Awak apalagi awak sabuku tuh kan seikit. Ya. Iman nih bapak-bapak lah kita, subhanallah, kita iman nih lah yang paling kita harapkan. Kalau cerita masalah dosa bah kita nih hidup di zaman ini bah siapa yang apa namanya yang kada luput, yang kada kena dosa itu siapa? Cuman berharap kita mudahan diampuni dosa, mudahan kita mati beriman. Masalah iman ini masalah yang memprihatinkan, bukan saja kita, para wali-wali bapak-bapak, bahkan para rasul yang maksum itu pun mereka kada bakal hilang iman, tetap mereka prihatin dengan masalah iman. Contoh dalam Quran tuh Nabiullah Ibrahim berkata wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ini doa bapak-bapak supaya jangan sampai kada beriman nih. Padahal kada mungkin Rasul itu kada beriman, tapi begitulah iman itu pentingnya. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak-anakku daripada menyembah berhala. Padahal kada mungkin tuh. Nabi Yusuf wa tawaffani muslimah. Nabi Yusuf, ya Allah wafatakan ulun ni dalam keadaan beragama Nabi itu Rasul nyata sudah dijaga Tuhan daripada maksiat, apalagi maksiat yang hilang iman kada mungkin. Tapi Nabi Yusuf tetap berdoa supaya mati dalam keadaan Islam. Imam Sufyan Ats-Tsauri itu murid sidin bernama Imam Muhammad bin Yusuf melihat gurunya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan itu digelari Sauri, inya Sauri itu gelar aja. Ya, ngapa maka digelari Sauri? Sauri itu bapak-bapak artinya sapi, artinya ujar kita lambu. Ngapa maka sidin maka digelari lambu leh? Ada hadis Nabi maktubun ala zahril hud was-sauri, ya Nabi, sudah ditulis di belakang pundak ikan dan pundak sapi alias lambu. Nah, itu. Jadi Imam Sufyan digaleri Sauri, lambu artinya. Jadi jar Nabi sudah tertulis di pundak sapi, di pundak ikan dan pundak sapi. Apa yang sudah tertulis? Rizku pulan ibni pulan, rezeki si anu bin si anu. Ada tulisannya. Cuman ulun kada kawa madahkan iwak apa? Iwak paten tulah ke pasar pada 11 esok mencari, ada tulisannya. Ada hadapan tatamu. Tapi waktu tapah katu lata simpang gawung sana, amun aja buat tapah ketia buhaya yang banyak. Semalam ulun diguntung, subhanallah, napa malah aja ulun deh buhan penjuru ambil ulun sekalinya melihat buhaya berjemur di pinggir pakai menyambut kedatangan ulun gak ulun deh buhaya nih sekali bulik dia lagi. Tak tulis sudah jar Nabi di pundak
ikan dan di pundak sapi. Napa yang tertulis? Rezeki si anu bin si anu. Ayo Pak ingatakanlah yang tertulis nih, la yasdadul harisu illa jahda. Orang yang mencari yang sudah tertulis di pundak sapi ini, yang berhimmat mencarinya nih, yang kada tahu zuhur asar mungkin, kada tahu halal haram barangkali nah, mencari berhimmat tidak akan bertambah janabi, kecuali yang bertambah hanya kepayahan belaka. Duit kada bertambah, awak berkelahi lawan orang, rugi kalau lah. Duit kada dapat itu juga, sembahyang kada. Aduh, sudah kada sembahyang, berduit pulang uyuh juga. Ini Sufyan Sauri lah, ingatakan mudahan ingat pian nawan Saurinya itu. Kenapa maka sidin sampai digelari Sauri tadi? Pertama ingatakan hadis tadilah, rezeki sudah tertulis di pundak ikan dan di pundak sapi, yang berhimmat mencarinya kada bakal mau bertambah saitu bang. Yang bertambah kesusahan bedam bertambah. Nang kedua Sauri itu, mudahan kita ngambil hikmah ngaran Sauri lah. Sidin itu digelari Sauri sapi karena Sidin itu rancak menyambat orang sapi. Kenapa? Maka Sidin nyambat orang sapi. Orang melangkah kada beraturan, masuk ke masjid mestinya baca doa dulu. Allahumma inni as'aluka min fadlikal azim. Iya kan itu? Itu bacaan keluar leh. Bacaan masuk apa? Allahumma ftahli Allahumma ftahli abwaba rahmati. Itu kebacaannya guru. Nah itu doa. Melangkah masuk ke masjid batis kanan. Batis kanan melangkah. Kena keluar batis kiwa. Masang sandal ujar ulama batis kanan. Kayak apa? Sandal ulun di luar masjid, maka nyuruh masang sandal batis kanan, jajakakan jar ulama batis kiwa di atas, hanya juluk sandal kaki mudahan hati ingat lawan Rasul, seolah-olah kaset Rasulullah terulang-ulang, mulut pun membaca salawat dan banyaknya dapat pahala mun ada ilmu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita selawatan dulu ya. Sallallahu sallallahu alaihi lagi sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
memberikan rahmat 10 kan. Nah, kita hadir malam ini mungkin 100 lebih orangnya nih. Nanya salawat tuh amalan tuh boleh patungan berfungsi. Boleh ke ulama Jumat kan lah 100 nih nah sunyaan baca maka tak hitung 100 jaganya 200 sekali kita baca tadi adanya 200 amunnya hadir 500 imbang 500 sekali baca aja 2 kali jadi sehari. Alhamdulillah ini untungnya berkemian nih. Nah itu Sufyan Tsauri tadilah. Mudahan kita jangan sampai termasuk yang di Riau Sufyan Tsauri tadilah. Maka melangkah beraturlah keluar masjid kaki kiri, masuk masjid kaki kanan, kena naik ke rumah. Nah ucapkan assalamualaikum, melangkah kaki kanan, masuk ke WC, ayuha betis kiwa, supaya jangan jadi kaya sapi. Amun kada beraturan Imam Sufyan ngarannya sapi imbaham dapat gelar Sufyan Tsauri. Tentang pondok ulun di Pematang Lumut Tungkal itu ada ngarannya Amat. Amat ini banyak berujung. Lalu sidin itu dipadahkan orang amat perampok. Sidin kada sarik kada sidin ada perampoknya, cuman sidin menghantam perampok. Ya hati-hati kita nih, model-model ada ujungnya. Ya, subhanallah. Jadi Imam Sufyan Tsauri itu anak murid sidin namanya Muhammad bin Yusuf pian lah. Melihat perguruan kada tanggung-tanggung samalaman nangis. Padahal wali itu mujtahid juga sidin tuh. Ya. Wali itu semalaman nangis. Anak murid ini bepurun aku nih, maka nang ditakuni, bah kalau perasaan kita lawan guru asa kada purun menakuni, asa kada medai itu ditakuni guru aja. Abuka uka hadza ala zambi. Guru ini nangis tak ingat dosa kan, berarti kalau itu seolah-olah nyambat guru berdosa. Tapi orang dahulu ada juga yang pukal-pukal tuh ada. Kalau sahabat yang terkenal pukal siapa yuk? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tuh sidin duduk di samping Nabi. Nabi kita padahal sidin melihat ke atas, melihat kepala Nabi. Kepala Nabi kebetulan putih, bahuban. Ya Rasulullah, ya Sayyidina Umar, napa maka kepala pian maka bahuban? Kalau kurang-kurang kan tetap takut dia kan? Tapi itu bang mungkinnya sudah anuannya sudah harus terkeluar. Jar Nabi sayyabatni hudun wa akhawatuha. Yang mau ulah kepalaku beruban ini Nabi karena surah Hud yang turun dan saudaranya. Napa surah Hud Pak? Pastaqim kama umirta. Nabi kita disuruh istiqomah oleh Allah. Urusan istiqomah nih jar Nabi beruban kepalaku. Makanya jangan cari karamat lah, cari istiqomah aja. Al istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah tuh lebih baik daripada 1000 karamah. Bapak-bapak, wali-wali kita tuh yang karamat banyak tuh, pertama karamat kada dicari kada, cuman Tuhan memberi sama lawan mukjizat yang diberikan Rasul. Maka kita jangan baca cari karamat. Karamat dicari, yang dicari itu istiqomah tuh lebih baik daripada 1000 kada baik 1000 karamat lah. Contoh pian dah, umpama qabliyah subuh pian rutin, rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sembahyang sunat subuh itu lebih baik daripada dunia lawan isi-isinya. Dunia biar banyak tapi kalau kita bawa mati 2 rakaat dibawa bawa mati. Istiqomah coba kayak apa? Ulun ada pulang membaca bapak-bapak di dalam kitab lah kita nih kayaknya banyak risau di akhir zaman nih, terutama dalam urusan rezeki lah. Pandir banyak pinang kada naik ya, nior murah naik ke sudah nior masih haile. Namun karet di wadah kami tentang Pematang Lumut Tungkal lu jangan ditatakoni lagi, jangan diharap lagi aja karet naik ya. Kenapakah yang turun? Tidak tahu ya. Kita banyak gelisah-gelisah. Yang pertama ingatakan tadilah yang tertulis di pundak sapi di pundak
benda ikan tadi. Siapa yang mengatur tuh? Allah Ta'ala, Tuhan kita wajib ridho dan kita wajib sabar lah. Wajib apa Pak? Menerima ketetapan Tuhan, wajib ridho. Menerima musibah dan bala, wajib sabar. Amun dapat nikmat, wajib bersyukur. Ayo ridho, sabar, bersyukur. Jar Tuhan di dalam hadis qudsi, man lam yardha bi qada'i walam yasbir ala bala'i walam yaskur ala na'mai fal yattakhid ilahan siwa'i. Subhanallah, na'udzubillah. Ujar Tuhan, siapa yang kadar itu dengan ketetapanku. Sekali lagi, siapa jar Tuhan nang kadar itu dengan ketetapanku, kada sabar atas balaku, kada bersyukur atas nikmat-nikmatku, jar Tuhan, cari Tuhan lain padaku. Kayak apa ya? La ilaha illallah la ma'budah bihaq, tidak ada yang disembah yang sebujurnya kecuali Allah. Maka orang nang kada ridho, nang kada sabar, disuruh Tuhan cari aja Tuhan lain pada aku Tuhan. Berarti ancaman ke kafir. Nauzubillah. Ya. Ini cerita orang pukal-pukal Mun ada kita mohon maaf guru-guru lah, ada murid nang pukal-pukal. Ulun soal bacaan dia. Takut nih, yang nakuni guru juga aturannya jangan bertakun. Pertanyaan mohon maaf lah, guru aja. Kayak apa hukumnya bila laki nyusul lawan bini? Hanta takunan biar. Maka orangnya tuha. Rupanya sidin suah mendengar ada orang berceramah aja. Hati-hati juga berceramah. Ujar guru sekumpul, amun orang jahil pintar bepandir itu lebih berbahaya daripada orang jahil kada bepandir. Maka di videonya pelalau sekolahnya kada jelas, cuman bepandir bisa. Bila terjadi ngintunya putus hubungan suami istri, mungkin guru itu takutan barangkali. Mungkin itu aku nikah bahasa, aku pulang aja, maka suah jadi pelakunya. Hingga biar amun di kitab tuh yang jadi ibu susuan, yang jadi saudara sasusu, ya ada syaratnya. Pertama, harus 5 kali suah maisap susunya. Pertama, imbah itu umurnya di bawah 2 tahun. Amun laki-laki itu bawah 2 tahun lagi kira-kira. Laki di bawah 2 tahun. Amun laki itu jauh daripada 2 tahun. Jadi jawabannya tidak apa. Ada juga piana cerita orang bahari. Ada juga kebaikannya. Maling hendak naik kada jadi melihat anaknya kegagalan, nyusul lawan mamanya. Bukah maling, maling kayak apa-apa aja. Padahal dasar apa aja juga. Kan ada aja baiknya. Nah, ini mohon maaf lah guru-guru kita yang malah ini bahasa sabar aja. Amun banyak perajuan, ulun suwahatulah ke Tanjab Timur, kawan ulun ampih majar. Aduh Ustaz ya aku sanggup majar ini, sekali membaca, sekali bertakut. Bukan hendak bertanya aja, padahal belum tahu bujur itu. Mungkin juga orang hendak bertanya, hendak mentes, aku benar aja. Akhirnya karena perasaan hendak mentes, ampih hanya majar. Aturannya aja, jangan bertakun-takun kalau di majelis itu. Guru tuh sidin ngaji di pondok pesantren sampai 10-20 tahun. Seorang ngaji sejam hendak tahu semuanya. Ini yang bisa bikin masalah. Muntah karena guru yang parajuannya tuh ampe dan majar. Jadi di Masjid Agung tuh piana yang bertakun, tapi yang kada senang orang lain. Jadi datang lawan ayah Haji Ali itu, iya kami ini ada usul jadi murid nih, supaya beliau tuh di majelis jangan nanya-nanya lagi, ayah hanagurakan. Jawab oleh ayah Haji Ali,
ujar ayah kada kawang itu kena mati itu ada gantinya. Dasar ayah ya mati yang bertakun-takun kemudian ada pulang yang gantinya. Nah kita yang ditakunilah berpintar-pintar berbijak-bijak menjawabnya supaya jangan menjadi-jadinya. Kita jangan banyak tanya-tanya. Guru kita itu manusia juga, bukan tahu berataan. Uyuh guru itu dianggap tahu berataan, maka bisa bapak paksaan. Ustadz jawablah, Ustadz ya aku nih anak bulik deh, karena orang kampung aku nih macam mana nak menjawab barangnya kada tahu jawabannya. Ulun kalau ulun ngaku nih piana, hakun ulun jawab ngaramput, hakun ulun jawab kada tahu kan? Kira-kira pian matakun masalah lawan ulun nana. Ulun kada tahu jawabannya, kira-kira ulun pian hakun jawaban ulun kada tahu kah atau ulun jawab tapi jawaban ulun ngaramput? Milih jawaban ulun kada tahu. Ujar Imam Malik gampang je. Imam Malik itu ada ditakuni oleh orang dari dusun. 4 pertanyaan dibawa lawan Imam Malik. Imam Malik mujtahid mutlak, guru Imam Syafi'i. 2 juga Imam Malik yang menjawab. Yang 2-nya beliau kada tahu. Yang bertakuni maksa, wahai Imam, kayak apa jawabannya yang 2 nih? Karena kalau aku mulai kampung ditakuni orang, jawabannya aja Imam Malik. Padahal kan Malik kada tahu jawabannya kan. Itu mulai sarik dah tuh. Tinggal ustadznya tuh. Nih umpamanya pikiri kada tahu jawabannya, tinggal ustadznya kan kesesarikan guru tuh. Jawab ujar Imam Malik, nih Malik kada tahu jawabannya. Apa ya Pak? Ya, Pak. Ya. Cerita pokal, belum cerita pulang lah. Sayyidina Umar nih, Sayyidina Umar tuh nyantai lawan Nabi, duduk-duduk lawan Nabi. Abu Bakar di sebelah kiri, ada orang Arab Badawi sebelah kanan. Nabi minum susu, begitu Nabi minum susu langsung disarpat oleh yang belah kanan nih. Emosi Sayyidina Umar yang jauh di hadapan duduk. Hei Sayyidina Umar, julung lawan Abu Bakar di situ. Apa jawab Nabi? Al-aiman fal-aiman, yang kanan yang lebih utama, walaupun yang kanan orang Badawi. Itu kalau bujur siapapun nanti tetap membela rupanya. Ya subhanallah. Jadi ini murid tadi bertakun, guru nangis, tak ingat apa guru, tak ingat dosa kah? Pahamalah tibenatan. Imam Sufyan Sauri mengambil tibenah. Tibenah itu semacam tangkai padi yang kering. Kalau ditimbang berat apa? Ringan. Tangkai padi kering, dan beliau berkata, Azambu alallah ahwanu min hada. Dosa ujar Imam Sufyan Sauri, ka ikam nakuni dosa kah? Ikam nyambat aku ini nangis gara-gara tak ingat dosa kah? Beliau ambil tangkai padi itu, beliau katakan dosa kepada Allah lebih ringan, Allah mengampuni daripada tangkai padi ini. Biar dari lapisan bumi yang paling bawah sampai lapisan langit yang paling atas numpuk dosa kita, Tuhan mengampuni lebih ringan daripada tangkai padi. Iya kan? Lau akhtatum hatta tablugha khatayakum sama summa tubtum. Andai kata kamu berdosa aja Nabi, hatta tablugha khatayakum sama, sampai dosamu itu menjulang sampai ke atas langit numpuknya. Jaga dosa itu ada bentuknya. Summa tubtum lataballahu alaikum. Kemudian kamu bertaubat, lataballahu alaikum. Pasti Tuhan terima taubatmu. Nah, antum. Jadi artinya apa nih? Aku nangis bukan masalah dosa. Amun dosa tuh gampang, nyaman ya dosa tuh. Yang penting kita minta ampun. Tuhan mengampuni lebih ringan daripada tangkai Pak. Mudahan kita diberi Tuhan taufik mau bertaubat dari dosa dan kesalahan kita. Amin. Tapi apa jawaban Imam Sufyan Sauri? Wa innama akhsha ayyaslubani Allahul Islam. Yang aku takutan akan, kata Sidin, aku takutan kalau Islamku, imanku dicabut Tuhan. Ini yang maulah aku nangis semalaman. Ulun suah dengar kalau di dalam kitab Minhajul Abidin, kayak itu aja kisahnya. Ulun ada dengar dari guru, karena beliau itu menangis. Beliau si Imam Sufyan itu ada melihat guru 40 tahun mengajar di Masjidil Haram. 40 tahun kada sedikit-dikit ya, imbah itu di Masjidil Haram pulang pian. Sekali mati langsung berpaling saurangannya dari kiblat. Nah itu tuh yang
Ini tambahan keterangan dari perguruan lah. Makanya Imam Sufyan Tsauri itu nangis semalaman. Mudahan dijaga Tuhan kita, iman kita lah. Kita nih kalau bisa mungkin kita awalul hayah kita nusus durhaka, tapi mudahan wa akhiruhu khusus, akhirnya kita jadi orang yang istimewa. Kalau kada kawa awal istimewa, minimal ujung kita istimewa. Apa istimewanya? Dijaga Tuhan iman kita, mati dalam keadaan beriman. Ramadan datang, mantap-mantap berdoa, jangan ditinggalkan masjid sebelum ustaz kita, guru kita memimpin baca doa, Allahumma inna nas'aluka imanan daima. Sauting ini kabul sudah luar biasa. Minta iman berkekalan, amun kabul gini pasti kita mati masuk surga. Ini aja yang ulun sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Salah khilaf banyak-banyak, minta ampun, minta ridha. Terima kasih atas waktu dan kesempatan dan perhatiannya beratan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.